Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salfira Dara Khairunisa, mahasiswi dari Universitas Indonesia Maju. Di sini saya akan memberikan edukasi atau menjelaskan sedikit tentang penyakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut. Tujuan dari edukasi ini adalah menjelaskan apa itu ISPA, mengenali tanda dan gejala ISPA, mengetahui cara pencegahan ISPA, serta mendorong perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang pertama-tama, apa itu ISPA? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau Kemenkes, ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut adalah penyakit infeksi akut yang dapat mengenai saluran pernapasan atas maupun saluran pernapasan bawah. Jadi, penyakit ini disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti virus atau bakteri dan dapat menyerang bagian saluran pernapasan mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, hingga alveoli. Jadi, ISPA sendiri itu disebut akut karena umumnya berlangsung dalam waktu singkat, yaitu hingga kurang lebih 14 hari, dan mempunyai gejala yang timbul secara tiba-tiba seperti batuk, pilek, demam, dan sesak nafas. Jadi, istilah ISPA dipakai untuk menggambarkan berbagai macam infeksi pernapasan yang memang sifatnya mendadak dan menular. Nah, dalam surat edaran Kemenkes RI tahun 2025 juga dijelaskan bahwa ISPA adalah penyakit yang dapat mengenai saluran pernapasan atas dan bawah, dan virus yang sering menyebabkan ISPA termasuk virus influenza serta virus lain yang sirkulasinya berada di masyarakat. Nah, di sini ada tanda dan gejala ISPA. Menurut Depkes RI tahun 2005, ada beberapa tanda dan gejala ISPA. Mari kita bahas apa sih tanda dan gejala ISPA itu. Yang pertama, ini yang sangat khas, yaitu batuk. Jadi, batuk ini bisa berupa batuk kering maupun batuk berdahak. Jadi, ini merupakan gejala utama dari ISPA itu sendiri. Nah, kemudian juga si penderita akan mengalami pilek atau hidung berair. Nah, ini disebabkan oleh peradangan pada saluran pernafasan atas. Nah, kemudian si penderita juga akan mengalami demam. Kenapa si penderita ISPA ini mengalami demam? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, jadi virus atau infeksi tersebut menyerang sistem pernafasan. Jadi ketika demam atau suhu tubuh meningkat, itu berarti sebagai respon terhadap infeksi yang sedang meningkat, yang menyerang si sistem pernafasan tersebut. Nah, kemudian si penderita juga akan mengalami sakit tenggorokan. Ini terjadi akibat peradangan pada faring atau tonsil. Kemudian juga tanda dan gejala lainnya yaitu nafas cepat atau takipnea. Ini merupakan tanda penting ISPA berat, terutama pada balita. Kemudian sesak nafas, ini menunjukkan gangguan pernafasan dan keterlibatan saluran pernafasan bawah. Kemudian juga ada tarikan dinding dada ke dalam, yaitu menandakan ISPA pneumonia dan membutuhkan penanganan segera. Kemudian ada bunyi nafas tambahan seperti meni maupun rongki. Ini terjadi akibat adanya penyempitan atau penumpukan lendir di saluran pernafasan. Dan kemudian yang terakhir ada sianosis. Nah, ini bibir kering atau ujung jari tampak kebiruan akibat kekurangan oksigen. Nah, untuk tanda dan gejala seperti nafas cepat, sesak nafas, tarikan dinding dada, bunyi nafas tambahan maupun sianosis, itu tidak semua penderita ISPA mengalami tanda dan gejala tersebut. Biasanya yang mengalami tanda gejala tersebut itu sudah mengarah ke ISPA berat dan segera mendapatkan penanganan medis. Jadi ketika kita menemukan atau mengalami hal serupa, yang harus kita lakukan adalah segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan segera. Nah, sekarang mari kita bahas apa sih penyebab ISPA itu. Nah, jadi ada beberapa penyebab ISPA. Yang paling utama itu biasanya disebabkan karena infeksi virus. Nah, jadi virus itu merupakan penyebab paling sering terjadinya ISPA, seperti virus influenza, virus parainfluenza, dan rhinovirus. Infeksi virus biasanya menimbulkan gejala ringan hingga sedang seperti batuk, pilek, dan demam.
Nah, kemudian penyebab lain itu juga karena infeksi bakteri. ISPA juga dapat disebabkan oleh bakteri, terutama pada kasus yang lebih berat seperti pneumonia. Nah, infeksi bakteri dapat menyebabkan demam tinggi, sesak nafas, dan kondisi klinis yang lebih serius. Nah, kemudian paparan asap rokok juga menjadi salah satu penyebab dari ISPA itu sendiri. Nah, asap rokok dapat merusak saluran pernapasan dan menurunkan daya tahan tubuh sehingga meningkatkan resiko terjadinya ISPA terutama pada anak-anak. Nah, kemudian penyebab lainnya itu juga karena polusi udara seperti paparan asap kendaraan, asap pabrik, dan asap dapur dapat mengiritasi saluran pernafasan dan mempermudah masuknya kuman penyebab ISPA. Nah, kemudian ada penyebab lainnya yaitu lingkungan yang tidak sehat juga menjadi salah satu penyebab terjadinya ISPA karena ventilasi rumah yang buruk, rumah lembab, dan kepadatan hunian memudahkan penularan kuman penyebab ISPA. Nah, dan yang terakhir disebabkan karena daya tahan tubuh yang rendah. Jadi kondisi seperti gizi kurang, kelelahan, atau penderita yang memang sudah memiliki riwayat penyakit yang menyebabkan tubuh lebih mudah terinfeksi ISPA ini. Nah, kemudian di sini ada tanda bahaya ISPA. Yang pertama, sesak nafas, nafas cepat, tarikan dinding dada, tidak mau makan atau tidak mau minum, atau nafsu makannya berkurang. Jadi, perlu diingat, tidak semua penderita ISPA mengalami tanda bahaya tersebut. Biasanya yang mengalami tanda-tanda bahaya tersebut itu sudah mengarah ke ISPA berat. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menemukan tanda bahaya tersebut? Maka yang kita lakukan adalah kita segera ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit maupun klinik untuk mendapatkan penanganan segera. Jadi mungkin nanti di fasilitas kesehatan akan dilakukan pemeriksaan penunjang lebih lanjut. Selanjutnya, di sini ada faktor risiko ISPA. Menurut WHO, ada 7 faktor risiko ISPA. Salah satunya yang sudah jelas adalah usia. Usia bayi, balita, dan lansia memiliki risiko lebih tinggi karena bayi balita ini sistem imunnya belum matang, sedangkan untuk lansia sistem imunnya telah menurun, jadi lebih rentan terkena infeksi ISPA ini. Kemudian ada status gizi, jadi gizi kurang atau gizi buruk dapat menurunkan daya tahan tubuh sehingga lebih mudah terinfeksi. Maka kita disarankan untuk mengkonsumsi makan makanan yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita tetap terjaga dan tidak mudah terinfeksi virus atau bakteri. Nah, kemudian di sini ada daya tahan tubuh rendah. Jadi individu dengan imunisasi rendah lebih rentan terhadap infeksi saluran pernafasan. Nah, kemudian juga ada paparan asap rokok menjadi salah satu faktor risiko ISPA. Jadi asap rokok ini dapat merusak saluran pernafasan dan meningkatkan risiko ISPA terutama pada anak-anak. Nah, kemudian juga kondisi lingkungan, ventilasi rumah yang buruk, kepadatan hunian, dan kebersihan lingkungan yang rendah dapat meningkatkan risiko penularan ISPA. Kemudian juga ada polusi udara, seperti paparan polusi udara dari kendaraan, industri, atau pembakaran dapat memicu gangguan sistem pernafasan. Dan kemudian yang terakhir ada riwayat penyakit pernafasan. Jadi penyakit paru kronis dapat meningkatkan kerentanan seseorang terhadap ISPA. Nah, di sini ada penularan ISPA. Jadi, ISPA itu dapat ditularkan melalui droplet. Apa sih droplet itu? Droplet adalah percikan cairan yang keluar saat penderita batuk, bersin, atau bicara. Jadi, ketika si penderita batuk, bersin, atau bicara, pastikan akan ada cairan yang keluar. Nah, itu yang disebut dengan droplet. Nah, itu droplet tersebut dapat terhirup langsung oleh orang lain di sekitarnya. Kemudian penularan ISPA yang lain itu juga bisa melalui kontak tidak langsung, yaitu ketika tangan menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi virus atau bakteri, kemudian menyentuh hidung, mulut, atau mata. Nah, di sini ada beberapa pencegahan ISPA. Yang pertama,
meningkatkan kebersihan diri, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menerapkan etika batuk dan bersin, kemudian mengurangi paparan polusi udara seperti menghindari asap rokok atau mengurangi paparan asap kendaraan dan bahan bakar rumah tangga. Dan kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, harus makan makanan yang sehat, asupan gizi yang seimbang, dan istirahat yang cukup. Nah, kemudian menjaga lingkungan tempat tinggal supaya tetap bersih, menjaga ventilasi rumah yang baik, dan mengurangi kepadatan hunian. Dan yang terakhir, imunisasi. Nah, imunisasi campak, influenza, dan pneumonia ini dilakukan pada kelompok-kelompok yang rentan. Nah, di sini ada pencegahan ISPA di rumah. Yang pertama, menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan sebelum batuk atau bersin, terapkan etika batuk dan bersin. Nah, kemudian tidak merokok di dalam rumah, menjaga kebersihan dan ventilasi rumah, kemudian membersihkan rumah secara rutin disapu maupun dipel. Nah, terus juga membersihkan debu-debu pada perabot rumah. Nah, kemudian juga menggunakan masker saat sakit. Kemudian menghindari polusi udara di dalam rumah, yaitu dengan cara menghindari membakar sampah dan gunakan ventilasi saat sedang memasak. Kemudian menjaga daya tahan tubuh keluarga seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian periksa ke fasilitas kesehatan ketika ditemukan gejala seperti demam tinggi, sesak nafas, batuk, dan pilek. Nah, di sini ada poster cuci tangan 6 langkah yang benar dan etika batuk. Ketika kita mulai membiasakan cuci tangan yang benar dan etika batuk yang benar, maka kita sudah meminimalisir terinfeksi atau tertularnya penyakit ISPA tersebut. Baik, jadi kesimpulan dari edukasi ini adalah ISPA merupakan infeksi saluran pernafasan yang sering terjadi dan mudah menular, namun dapat dicegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat, edukasi yang tepat, deteksi dini gejala, serta peran aktif keluarga dan perawat sangat penting untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan derajat kesehatan. Cegah ISPA dengan kebiasaan hidup bersih, udara bersih, nafas sehat, bebas ISPA. Terima kasih, semoga bermanfaat.